Soal berikutnya, agar seseorang dapat melihat benda dengan jelas, maka sifat bayangan yang harus terbentuk di retina adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan pembentukan bayangan pada mata ya. Sesuai dengan proses pembentukan bayangan pada mata dan jenis lensa mata, yaitu lensa positif atau lensa cembung, maka sifat bayangan yang terbentuk di retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil ya. Nah, di sini ada jawaban yang sedikit menjebak, yaitu tegak. Nah, memang benar benda yang kita lihat sama dengan asli atau tegak. Nah, tetapi itu pengaruh dari saraf mata ya. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah E. Soal berikutnya. Naila memiliki titik jauh mata 200 cm. Agar dapat melihat normal, maka Naila harus memakai kacamata dengan kekuatan. Oke, soal ini berkaitan dengan cacat mata. Nah, karena di soal diketahui titik jauh mata, berarti soal ini berkaitan dengan rabun jauh atau miopi ya. Rabun jauh atau miopi. Untuk menentukan kuat lensa kacamata pada penderita rabun jauh atau miopi, kita menggunakan rumus P sama dengan min 100 per PR. Nah, dimana P adalah kuat lensa dan PR, yang masih ingat, ini singkatan dari punctum remotum atau titik jauh mata. Nah, berarti di sini diketahui PR sama dengan 200 cm ya. Nah, ini rumus kita gunakan jika nilai PR diketahui dalam cm. Nah, kalau nanti diketahui PR dalam meter, maka cukup kita pakai min 1. Baik, kita masukkan angka yang ada di soal. Min 100 per 200 sama dengan min 1 per 2 dioptri, atau sama dengan min 0,5 dioptri. Oke, nah jawaban untuk soal ini adalah B. Soal berikutnya, Azam memiliki titik dekat 50 cm di depan mata. Ia hendak membaca buku yang diletakkan pada jarak 25 cm. Jenis lensa kacamata yang harus digunakan Azam dan jarak fokusnya adalah. Nah, soal ini juga berkaitan dengan cacat mata. Berdasarkan kondisi yang ada di soal, disebutkan titik dekat 50 cm di depan mata. Berarti jenis cacat mata yang dialami oleh Azam adalah rabun dekat ya. Rabun dekat, atau istilahnya apa? Iya, hipermetropi. Nah, jadi ciri dari rabun dekat adalah titik dekat mata atau dikenal dengan istilah PP besar dari 25 cm. Nah, jika seseorang mempunyai titik dekat mata lebih besar dari 25 cm, ini dikatakan dia penderita rabun dekat ya. Nah, sekarang untuk menentukan jarak fokus lensa kacamata yang digunakan, nah, kita terapkan rumus lensa 1 per F sama dengan 1 per S ditambah
1/S aksen. Nah, sekarang kita lihat kondisi pada soal. Titik dekat mata 50 cm, berarti ini PP. Kemudian buku yang diletakkan pada jarak 25 cm, berarti benda, ini berarti S ya, S. Nah, ketentuan pada rabun dekat bahwasanya bayangan atau S aksen itu harus berada di titik dekat mata. Nah, karena bayangan berada pada ruang yang sama dengan benda, maka diberikan tanda min. Di S aksen sama dengan min PP. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan 1/25 ditambah 1/-50 sama dengan, kita samakan penyebutnya, per 50. Di sini kita peroleh 2, kemudian positif dengan negatif, nanti hasilnya negatif. Ini berarti 1, maka kita peroleh hasil 1/50. Nah, maka nilai F sama dengan 50 cm. Nah, berarti nilai dari fokus lensa yang digunakan adalah 50 cm. Nah, untuk jenis, kita lihat dari hasil yang kita peroleh. Karena fokus bertanda positif, maka jenis lensa tersebut adalah lensa cembung ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Soal berikutnya. Sebuah kaca pembesar memiliki lensa dengan kekuatan 25 dioptri. Maka perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi maksimum yang dapat diperoleh adalah. Nah, adik-adik, soal ini berkaitan dengan kaca pembesar atau loupe ya. Nah, loupe. Untuk kondisi mata berakomodasi maksimum, perbesaran yang dihasilkan oleh loupe dirumuskan dengan persamaan M sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, inilah rumus perbesaran loupe untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, sedangkan di soal diketahui kekuatan lensa 25 dioptri. Ini P sama dengan 25 D ya. Nah, berarti dari sini harus kita cari terlebih dahulu nilai fokus lensa dengan rumus F sama dengan 100 per P. Maka kita masukkan 100 per 25 sama dengan 4 cm. Nah, sekarang baru kita tentukan nilai perbesaran. M sama dengan Sn adalah titik mata untuk orang normal yang nilainya adalah 25 cm. Ini sudah ketentuan ya. Berarti 25 per 4 ditambah 1 sama dengan 6,25 ditambah 1 sama dengan 7,25. Oke, jawaban untuk soal ini adalah C. Soal selanjutnya. Benda diletakkan 2,2 cm di depan lensa objektif sebuah mikroskop. Jika fokus objektif dan okuler masing-masing 2 cm dan 5 cm, maka perbesaran total mikroskop untuk mata tidak berakomodasi maksimum adalah.
Nah, soal ini berkaitan dengan mikroskop ya adik-adik. Nah, berarti dari sini harus kita ingat kembali rumus untuk perbesaran mikroskop untuk mata tidak berakomodasi maksimum. Nah, rumusnya adalah M total, ya, karena ini perbesaran total, sama dengan MOB dikali MOK, ya, perbesaran objektif dikali dengan perbesaran lensa okuler. Nah, di sini bisa kita jabarkan MOB S aksen OB per SOB dikali SN per FOK, ya. Nah, nanti ini rumus yang kita pakai selanjutnya. Nah, kita lihat data yang diketahui di soal. 2,2 cm benda, berarti ini adalah nilai SOB, ya. Kemudian fokus objektif, berarti ini nilai FOB, dan 5 cm adalah FOK. Nah, nilai SN sama dengan soal sebelumnya, kita pakai 25 cm. Berarti harus kita tentukan terlebih dahulu nilai S aksen OB. Nah, berarti kita pakai rumus lensa 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Nah, kita masukkan 1 per 2 sama dengan 1 per 2,2 ditambah 1 per S aksen OB, ya. Nah, berarti 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2,2 sama dengan, kita samakan penyebutnya, kita ambil 2,2 saja. Jadi 2,2 dibagi 2 sama dengan 1,1 dikurang 1 sama dengan 0,1 per 2,2. Nah, sehingga dari sini kita peroleh S aksen OB sama dengan 2,2 per 0,1 sama dengan, ya, 22 cm. Nah, setelah kita peroleh nilai S aksen OB, baru bisa kita lanjutkan untuk menghitung nilai perbesaran total mikroskop. S aksen OB 22 cm per SOB tadi datanya 2,2 dikali SN 25, ya, per FOK 5. Nah, sama dengan 22 per 2,2 10, 25 per 5 sama dengan 5. Nah, berarti nilai perbesaran total adalah 10 kali 5, 50 kali. Nah, oke adik-adik, berarti pada soal ini yang harus dipahami, ya, harus diingat adalah yang pertama, nilai perbesaran total pada mikroskop. Nah, ini rumusnya. Kemudian rumus untuk menghitung bayangan pada lensa objektif ini, ya, rumus lensa seperti biasa, ya, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, jawaban untuk soal ini adalah B.